Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin malam saya membahas tentang amaliyah yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan juga berdasarkan beberapa penelitian dan penjelasan para ulama-ulama kita, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang amaliyah ketika ada orang-orang yang menjelang kematiannya. Kemarin ada dua surah yang saya sampaikan. Yang pertama adalah surah Yasin, yang kedua adalah surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu adalah surah untuk memudahkan ruh itu keluar dari jasad seorang. Jika ada orang yang tersiksa dalam sakaratul maut, maka bacakan surah Ar-Ra'd dengan diri, dengan suara, dengan bacaan yang tidak terlalu keras suaranya, hanya berbisik. Kalaupun tidak membacakan surah Ar-Ra'd, maka bacakan suratul Fatihah di telinga kanan, kemudian ayat kursi di telinga kiri, baru bacakan di ubun-ubunnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu yang dibacakan. Tapi juga ada biasanya orang ketika sakarat, kadang-kala kita memperhatikan, kadang dia kayak sudah meninggal tapi kemudian kembali lagi kayak biasa. Kadang-kala juga ketika ada orang parah sakitnya, kemudian kita ingin mengantar ke rumah sakit. Saya pernah ngaji di salah satu tarekat akhlaki, dan ada bacaan yang diajarkan itu, dan biasa saya pakai ketika ulama itu mengatakan, tanya ruhnya, apakah ruh itu memang sudah mau keluar atau tidak. Yang dimaksud itu dengan tanya ruhnya adalah membaca ya Hayyu ya Qayyum itu tanpa bernapas 3 kali. Itu di telinga kanannya. Baru perhatikan tubuhnya. Kalau ada yang bergerak, maka carikan obat. Tapi kalau tidak ada yang bergerak, para ulama itu mengatakan persiapkan saja untuk kematian. Orang koma pun sebenarnya itu akan ada bagian tubuhnya yang akan bergetar ketika dibacakan itu, selama orang itu masih hidup. Sehingga ada ulama yang mengajarkan ketika ada orang meninggal, ketika kita ragu bahwa apakah orang ini sebenarnya meninggal atau tidak, maka bacakan itu. Jadi ya Hayyu ya Qayyum itu dibaca 3 kali dengan 1 nafas. Itu dibacakan di telinga kanan. Jadi kita di bagian kirinya. Sebenarnya orang sakarat itu dianjurkan dikosongkan bagian kanan. Jadi yang dianjurkan itu kita duduk itu di bagian kirinya. Jadi untuk bagian kanan sedapat mungkin dikosongkan. Makanya biasa orang kasih bantal guling supaya orang tidak rapat. Ada yang mengatakan bahwa malakul maut itu sebenarnya ketika dia datang itu dari sisi kanan. Tapi ada ulama yang tidak sepakat bahwa malakul maut itu tidak datang ke situ. Itu jarak jauh aja caranya kalau dia mencabut. Kayak PLN kalau mematikan lampu itu, karena kalau datang ke dekatnya orang meninggal berarti paling sibuk malakul maut. Karena berapa orang yang meninggal dalam 1 hari. Ternyata saya baca dalam satu riwayat
bahwa malakul maut itu punya mata itu sejumlah dengan manusia yang ada di muka bumi. Dan ada kelompok malaikat khusus itu. Tugasnya malakul maut itu hanya mencabut nyawa. Untuk yang mengantar ke langit itu bukan dia. Karena ruh itu diangkat ke langit. Ada yang sampai ke langit pertama, kemudian di situ dimandikan. Nanti dia akan turun itu kembali, diturunkan ketika orang dimasukkan ke dalam lahan. Jadi sebenarnya ruh itu dimandikan oleh para malaikat. Jasad itu dimandikan oleh keluarganya yang ada di muka bumi. Jadi makanya ketika ada orang mau meninggal, ada juga yang bikin takut-takut. Bila jangan dulu di situ, siapa tahu malakul maut salah cabut nanti. Itu kan sebenarnya hanya menakuti supaya orang tidak duduk di situ. Kemudian ada dua ditalkinkan itu. Sebenarnya tiga kan. Lakinu mautakum bi suratil Yasin, di 6 surat Yasin kelulul Quran. Yang kedua lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Jadi talkinkan, artinya itu talkinkan, engkau bacakan untuk menuntut. Jadi kalau orang yang sakarat itu sudah membaca la ilaha illallah, tidak usah diulang lagi. Kita cukup diam aja. Kecuali ada lagi kalimat yang keluar dari bibirnya dia bicara, kita talkin kembali. Karena di situ mengatakan man akhiru kalami, bukan man akhiru umuri. Jadi kalau setengah jam sudahnya dia membaca la ilaha illallah kemudian dia meninggal, tidak ada di kata-kata dia ucapkan setelah la ilaha illallah, itu dijamin pada halal jannah. Tapi Nabi tidak mengatakan ahlul jannah. Dia juga tidak mengatakan udkhulul jannah. Tapi dia mengatakan pada halal jannah. Oh, itu ada 3 istilah itu kalau nanti dalam kajian itu ada. Kalau ahlul jannah itu VIP, jalur khusus itu yang ahlul jannah. Kalau pada halal jannah, itu melalui proses, tidak langsung. Jadi memang ada penjelasan itu di dalam ilmu mustalah hadis tentang kaidahnya. Kemudian yang ketiga justru ada ini yang jarang kita pakai. Lakinu mautakum bi kalimatin Allah. Jadi bukan la ilaha illallah. Itu juga hadis. Makanya ulama-ulama thariqah itu lebih banyak menggunakan kalimat Allah daripada la ilaha illallah. Karena nanti kalau ditalkin kalimat la ilaha illallah, nah tidak sampai kemudian meninggal, itu lebih fatal. Jadi kalau kita mengatakan, cuma dia mengatakan la ilaha kemudian meninggal, berarti artinya tidak ada Tuhan. Itu kan jadi masalah. Makanya ulama tarekat itu cukup menganjurkan untuk pakai hadis yang kedua, lakinu mautakum bi kalimatin Allah. Maka itu zikirnya ruh. Jadi cukup baca Allah, Allah, Allah dengan melipat sedikit lidah. Tapi kalau orang yang menjelang kematiannya, dia tidak melipat lidahnya. Yang penting dia sudah membaca kalimat Allah. Jadi ada beberapa sebenarnya itu amalan supaya kita bisa dijamin keselamatan. Termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir. Itu baca 100 kali dalam sehari. Kemudian Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang membaca zikir ini 100 kali ketika dia tertimpa penyakit, kemudian dia meninggal karena penyakit itu, maka dijamin dia adalah ahli surga. Jadi sebenarnya banyak. Ya, jadi tapi orang sakit jadi suruh baca. Ada juga orang bilang nanti sakit kalau dibaca. Oh, tidak bisa Pak. Kuat lagi tidak bisa kau baca apalagi kalau sakit. Makanya biasakan diri untuk membaca itu. Kemudian ketika orang meninggal, yang dianjurkan itu kan sebenarnya orang sekarang itu 4. Kalau zikirnya itu tadi, kalau anjuran yang lain ganti pakaian. Ganti pakaian yang dia pakai, usahakan pakaiannya itu dalam keadaan suci. Yang kedua, perintahnya adalah wudukan. Karena orang yang meninggal dalam keadaan ada wudu itu ahli surga. Makanya kenapa orang yang
mau tidur itu juga disuruh berwudu. Siapa tahu kita meninggal, maka itu termasuk dalam surga. Jadi usahakan orang yang sekarat itu diwudukan, kemudian dekatkan air. Kalau dia membuka bibirnya, itu kasih air sedikit. Karena orang yang sekarat itu haus, dan itu dalam jangka waktu hanya sekitar 10 menit, itu bibirnya akan pecah, saking beratnya. Bahkan ada riwayat yang saya temukan bahwa disitulah iblis menawarkan air minum untuk supaya dia keluar dari Islam, baru dia kasih minuman. Makanya Nabi itu ketika dia sekarat, Nabi itu meminta untuk disiram air. Ini Rasulullah. Makanya ketika ada orang sakarat, usahakan kasih air minum. Kita minumkan sedikit, masukkan ke dalam, biar pakai sendok. Gitu. Karena itu tersiksa betul itu. Orang yang sakaratul maut itu di masa Nabi Isa itu pasti sekian banyak tulangnya yang patah, bahkan ada yang keluar darah dari hidung. Kemudian ada umatnya Nabi Isa itu yang terangkat dari lantai ketika dia sakarat. Itu sampai lurus itu, kemudian terlipat dadanya. Saking beratnya itu ketika dicabut. Makanya ada doa itu, Allahumma hawlin alaina fi zakaratil maut. Perbanyak membaca itu. Nabi saja ketika menjelang dicabut nyawanya itu kan meminta malakul maut itu untuk menahan. Karena dia itu Nabi sudah merasakan pelan-pelan itu sampai melewati batas lutut. Itu Nabi masih merasakan itu. Dan Nabi masih bicara. Tidak ada manusia bisa bicara kecuali Rasulullah. Yang ketika dia ruhnya itu sudah mulai dicabut. Ketika sampai ke pusarnya, Rasulullah meminta malakul maut itu berhenti. Kemudian dia bertanya, beginikah sakitnya ketika umatku dicabut nyawanya, ruhnya? Apa kata malakul maut? Ya Rasulullah, inilah yang paling halus. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku minta, bolehkah aku meminta satu permintaan? Malakul maut mengatakan, apa yang ingin kau minta ya Rasulullah? Sampaikan kepada Rabb, sampaikan kepada Allah, supaya seluruh sakitnya sakarat untuk umatku itu dikumpulkan untuk. Jangan engkau sisakan sedikit pun untuk umatku. Biarlah saya yang merasakan, tidak ada yang dirasakan umat. Dan itu doanya Rasulullah tidak diijabah. Dan Allah mengatakan tidak ada kematian yang tidak ada sakaratnya Muhammad. Tapi untuk umatmu Muhammad, saya jadikan rahmat. Susahnya sakarat adalah penghapus dosa di sisi kata Allah. Itulah rahmat Allah. Makanya kalau ada imam mau meninggal dan tersiksa sampai sakarat 3 hari, jangan bilang iman cila kayak ini. Tidak, mungkin Allah bersihkan memang. Ada dalam hadis qudsi itu, malaikat itu sampai bingung di alam malakut itu. Malaikat juga kan tidak tahu apa-apa karena dia mukallaf, dia ikuti hukum Allah. Itu malaikat bingung karena ada seorang raja yang sangat berkuasa, itu sangat luar biasa, jujur dan sangat baik kepada rakyatnya. Tapi dia kena satu penyakit. Penyakit ini obatnya cuma ikan. Dan ikan itu hanya sekali naik dalam 1 tahun. Dan pas orang ini yang kena penyakit, pas juga waktunya ikan itu naik. Tapi apa kata Allah? Dia perintahkan malaikat, geser semua ikan itu supaya dia tidak kepikir. Suruh masukkan ikan itu ke dalam lubang batu supaya raja ini tidak mendapatkan obat untuk dia sembuhkan penyakit. Tapi di samping sebelah ada juga raja yang sangat zalim, yang selalu korupsi, tapi kena penyakit yang sama. Dan bukan waktunya ikan itu naik, tapi Allah suruh malaikat membawa ikan itu ke pinggir supaya ada dia jadikan obat untuk mengobati penyakitnya sehingga dia sembuh sebelum meninggal. Tapi yang raja yang satu ini tadi dalam hadis qudsi itu tidak disembuhkan penyakitnya hingga dia meninggal dalam penyakit itu. Kemudian disitulah malaikat mulai bingung. Ya Rabb, di mana keadilanmu? Raja yang jujur ini dan sangat baik kepada masyarakatnya, selalu didoakan setiap waktu, kenapa kau menyiksanya dengan tidak memberikan obat? Padahal ikan itu waktunya naik. Dan kenapa raja yang zalim ini justru kau tidak
menjelang kematian engkau memberikan obat, padahal bukan waktunya ikan itu naik. Apa kata Allah beritahu malaikatnya? Wahai malaikat, ketahuilah, raja yang baik itu pernah berniat melakukan kemaksiatan, tapi niat itu tidak sempat dia taubatkan, sehingga ada sedikit kesalahan, maka aku menghapuskan kesalahannya dengan penyakit ini, sehingga kala di hari kemudian dia langsung mendapatkan surga. Tapi raja yang tidak jujur ini, yang zalim ini, pernah berniat melakukan kebaikan dan itu sudah tercatat, tapi dia tidak melakukan, maka kebaikan inilah yang aku balas dengan memberikan obat yang bukan waktunya ikan itu naik, sehingga nanti kalau tidak ada lagi kebaikan yang dia dapatkan. Makanya hati-hati kalau ada perampok, Pak, sandar-sandar di kursi dan meninggal. Jangan dibilang wah selamat, itu tidak. Siapa tahu dibalas memang di dunia, langsung dibalender nanti dari kemudian. Jadi jangan melihat akhirnya, karena di situ ada Allah yang berikan memang balasan. Kemudian ketika orang meninggal, sedekapkan tangannya. Itu laki-laki perempuan sama, tetap di atas tangan kanan. Kalau tangannya tidak bisa bersedekap, azankan di telinga kanan. Azankan. Orang yang meninggal ini diazankan. Jadi kita tarik, kemudian tahan, kemudian azankan. Kalau sampai azan itu tangannya tidak akan jadi. Itu tanda siksaan orang di dunia. Ketika azan dikumandangkan, dia tidak berhenti dari pekerjaan. Itu tidak mau bersedekap tangannya ketika dia wafat. Itu bahaya. Nah, banyak sekarang ini penjual apa pokoknya asal orang lanjut saja. Yang paling parah itu banyak tukang masjid, kerja menara asal orang ada di atas dan putar saja itu toa begini baru gitu. Besok gitu. Tapi ada yang lebih parah. Orang yang mengantar jenazah ke masjid untuk disolati, kemudian dia tidak masuk sholat. Ada juga itu. Dia yang ngangkat orang mati, dan kasih masuk di masjid, baru keluar cerita. Sholat orang dia tidak sholat. Selesai sholat baru masuk lagi aktif. Ini orang Pak kaliwatan betul. Iya, orang meninggal sudah di dekat telinganya, sudah masuk ke masjid, apalagi yang menghalangi. Itulah susahnya hidayah. Kalau Allah menutup memang tidak bisa. Kemudian mata itu ditutup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati rasulillah. Itu yang dibaca ketika menutup matanya. Tapi ketika sudah kita baca itu, biasa kalau orang yang kurang istighfar dan baca sholawat itu tidak rapat matanya kalau meninggal. Biar kita sudah baca itu Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati rasulillah, itu masih ada terbuka. Maka tekan sedikit, kemudian kita baca Allahumma ghafir, sebut namanya. Itu untuk kesirat. Jadi Allahumma ghafir di Muhammad Yusuf. Nama aku bisa sebut nanti takut kalau nama akan sebut. Itu kan bisa cukup sebut nama. Itu dipakai untuk menutup. Ketika sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati rasulillah, nanti tidak tertutup rapat, itu yang kita baca. Kalau mulutnya terbuka, jangan diikat. Biasanya kan ada orang mulutnya terbuka, kemudian dia ambil kain kafan itu dia perkecil, kemudian dia ikat. Oh, tidak usah diikat. Cukup tarik jari-jari tangan itu dengan pelan, 10 jari tangan dengan jari kaki. Kemudian tarik lengannya bersamaan kiri kanan itu sedikit, maka mulutnya itu akan tertutup. Itu caranya mengurusi jenazah. Tapi setelah itu sekitar 10-15 menit kembali lagi ke jenazah. Kemudian gerakkan semua pergelangan persediaannya. Jadi kasih bergerak persediaannya begini, kemudian sikunya juga digerakkan, tangannya juga digerakkan. Kalau bisa kita naik dulu, kasih dulu jenazahnya, kemudian kita pelan-pelan kasih baring, kemudian kakinya juga diangkat. Semua pergelangan itu digerakkan.
Supaya apa? Nanti ketika dimandikan tubuhnya tidak kaku. Itu kayak orang hidup. Nah kita kebanyakan kalau orang meninggal sudah ditutup selesai. Nanti dimandikan baru diambil. Wah itu jadi masalah. Makanya kadang keras. Itu makanya jenazah itu 15 menit setelah meninggalnya itu kita kembali harus menggerakkan itu pergelangannya. Itu supaya tidak keras. Kecuali nanti orang yang bagus istinjanya, biar tidak dikasih begitu. Tapi sambil bahas istinja. Kemudian kalau sudah itu, kalau jenazah mau dikasih bermalam, usahakan jangan dimandikan. Karena kapan dimandikan itu berubah jadi jenazah. Makanya yang al-mauta itu ketika orang meninggal, tapi ketika sudah dimandikan maka dia berubah menjadi jenazah. Maka tidak boleh jenazah itu menunggu. Makanya hadis itu mengatakan asra'u bil janazati, tidak mengatakan asra'u bil mautaku. Apa bedanya? Orang yang meninggal belum dimandikan itu bahasa Arabnya al-mauta. Tapi ketika sudah dimandikan berubah menjadi jenazah. Nah, makanya jenazah tidak boleh bermalam, tapi al-mauta itu bisa. Bedakan ya. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Kamu dimandikan? Bukan dimandikan. Nabi mengatakan bersihkan, tidak mengatakan igsilu. Dibersihkan, ambil kain dengan sedikit air, kemudian lap badannya, atau sekalian ketika baru meninggal langsung dikasih berak memang. Kita tekan sedikit perutnya ketika baru meninggal. Kemudian bersihkan, setelah itu ambilkan air di kain, kemudian lapkan badannya yang bisa ada. Misalnya kalau ini kotor di punggungnya dibersihkan. Setelah itu perbaiki kembali tutupannya. Kalau mau dikasih bermalam, ambilkan mangkok-mangkok kecil, itu kemudian sekitar 70 gram. Pas letakkan di atas pusatnya, tidak usah diikat. Letakkan saja di situ. Kalau mau dikasih bermalam, supaya perutnya tidak turun dan juga tidak naik. Itu sebenarnya. Ini sudah masuk waktu. Terakhir, jadi kalau kita ada juga kan begini, nah bilang dikasih mandi orang sakit Pak Ustaz. Ya kan begitu. Nasang idiot malaseng. Mandi orang sakit. Ini masalahnya ulama fikih mengatakan bukan orang sakit yang kau mandikan, orang mati. Seandainya dia masih sakit kau mandikan, cocoki, nah sudah meninggal. Jadi bukan mandi sakit itu. Cuma nanti kan ada yang mengatakan bagaimana statusnya orang junub, kemudian dia meninggal dan belum mandi wajib. Apakah harus dimandi junubkan kemudian dimandi wajibkan? Ada ulama mengatakan didobol niatnya, mesti melapor itu istrinya. Oh dia itu dalam keadaan junub, tolong dimandi junubkan dulu baru dimandi jenazahkan. Ada yang mengatakan kalau sudah dimandi jenazahkan itu sudah mandinya sudah ikut juga. Itu jadi tinggal satu kali. Ya. Nanti besok malam insya Allah kita bahas tentang tata cara menyelenggarakan penyelenggara jenazah, utamanya yang memandikan jenazah. Karena banyak sekali juga yang penyelenggara jenazah ini takut-takut pada gampang sekali. Paling enak itu orang mati dimandikan, tidak pernah protes. Itu kan paling enak. Kalau benarnya itu, iya. Cuma karena kita terlalu banyak memandikan agak ribet. Padahal orang Arab itu kalau memandikan jenazah hanya berdua orang, bahkan kadang sendiri. Tapi ingat, paling bagusnya kalau laki suami yang meninggal, istri yang memandikan dan dia yang memandikan di bagian tengah. Kalau suami yang meninggal, sebaliknya kalau istri yang meninggal dilarang suami memandikan di bagian tengah. Kenapa dilarang? Saya juga tidak tahu. Akhirul kalam, Allahumma billahi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.